Kembali lagi di program YouTube kesayangan kalian, di mana ada saya dan Rivo. Di situ ada obsesi, obrolan seru, santai, dan berisi. Bersama saya Rivo, Saya Ivandi. Saya Dasman. Dasman. Loh, Host yang baru. Tergantung uang piro. wih, bukan, ini bukan host yang baru, tapi adalah bintang tamu yang spesial. Oh, narasumber. Udah kayak telur dong nih. Ya. Kalau spesial biasa telur kornet, Iya. telur pumping. Pasti pada penasaran nih, ini siapa Pak Dasman ini gitu ya. Ya, benar banget. Jadi Tanpa berlama-lama langsung kupas aja lah ya. kita tanya-tanya ya. Iya. Kupas nggak usah banyak-banyak, kepala udah kupas. Waduh, Pak Dasman nih Udah bener-bener. terkelupas. Kita di sini sopan. Kita sopan. Jadi kita nggak lanjutin berbicara yang tadi. Karena Om Rivo juga udah lumayan cukup. Baik. Oke. Halo Pak Dasman. Halo, Pak Halo Dasman. semua. Makasih Halo. udah datang hari ini. Makasih Terima banyak. kasih waktunya Obsesi. juga. Karena udah nyempatin waktu ya pasti. Iya, pasti. Pak Dasman, kita mau tahu karena setiap orang itu biasanya punya panggilan itu berbeda-beda. Betul. Kayak aku mungkin terlahir dari kecil udah Kristen, Om Rivo juga mungkin punya cerita Iya. sendiri. Kita mau tahu ceritanya Om Dasman awal mengenal Tuhan lah bilangnya. Iya. Mau tahu banget apa enggak? Mau tahu banget. Karena kalau Banget ya Kak. karena kita kalau mau tahu aja hari kita. Iya, kita nggak kerja. mungkin ada ini ya kan. Kebetulan pada saat itu saya terlahir di keluarga yang percaya sama Konghucu. Oke. Konghucu. Jadi bukannya Buddhis. Cuma kan agama tidak ada Konghucu kan. Jadi di KTP pakainya Buddhis. Ya, Jadi, sebagai pengkumpul juga. Iya, padahal yang kita sembah itu dewa-dewa. Iya. Kalau Buddhis itu kan yang disembah cuma Buddha Siddhartha Gautama Oh, ke-28 gitu kan. Bedanya situ lah. Jadi karena saya lahir di keluarga yang laki-laki cuma saya sendiri. Saya punya kakak perempuan, adik 2 perempuan. 3 orang bersaudara ya. 4 orang bersaudara, Kakak perempuan. Oh, adiknya 2. oh Iya. adiknya 2. Oke. adik 2. Tapi di rumah itu karena rumah keluarga, jadi papa saya paling besar, punya adik 9. Jadi tinggal di situ semua. Rame deh gitu. Oh, kalau Sinca itu Om. Ramai sekali. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Duduk aja di situ. Gitu. Berarti kalau kumpulin angpau pakai amplop yang langsung banyak banget. Banyak. Gitu. Ya Lanjut. terus karena saya lahir di keluarga itu kan agamanya juga beda-beda nih. Ada yang Satu agama rumah dengan agama yang berbeda-beda. berbeda-beda. Ya. Kebetulan papa saya anak paling besar di keluarga itu, kakak paling besar tadinya, Kakak paling besar. sebagai pengganti orang tuanya. Jadi saya kenal deket nih sama tante, sama om, kenal deket baik. Jadi kita kemana-mana sering pergi bareng-bareng gitu, ya kan. Jadi untuk mengenai agama mereka masing-masing, kadang saya suka ngikut atau minta dianterin lah, temenin deh gitu. Udah Jadi temenin. abu-abu nih. Iya. Jadi Budanya juga nggak Buddha banget gitu kan. Pokoknya buat saya pada saat itu ya apa yang enak aja deh gitu. Karena masih kecil juga kan, Iya, Oh, betul. masih kecil juga. Tapi karena sering dibawa ke sana kemari, sering ngeliatin orang yang namanya Loktung, tahu Loktung? Waduh. Orang Loktung, yang pada tahu nggak? ada yang tahu Loktung nggak? Loktung Komen di itu bawah ya. seperti acara Oke. tertentu di kegiatan keagamaan Konghucu. Oh. Jadi dia itu bisa kemasukan. Oke. Wow. Jadi dia Ritual, makan ritual itu berarti ya? lilin, segala macam tuh dia makanin. Nah, terus dia bisa seperti orang yang kesurupan, kemasukan. Kemasukan. Iya. Om ikutin acara itu. Ya, saya nganterin, jadi saya cuma ngeliatin gitu. Saya dari jauh ngeliatinnya nih orang ngapain ya gitu ya. Kayak nggak ada makanan lain aja, lilin dimakan gitu kan. Iya, iya. Ya kayak gitu deh pokoknya. Terus dia bisa nulis-nulis, terus lidahnya ditusuk pakai pisau segala macam deh. Wow. Paku. Udah Udah biasa buat saya kayak udah gitu. jahat ya. Terus sampai kisah selanjutnya nih, saya ke pesawat kecil itu masih umur bangsa 6-7 tahun, itu udah biasa tuh ngelihat sesuatu yang tidak menyerupai manusia. Kayak makhluk halus. Ya, jadi kadang-kadang kalau bangun tidur, sini bisa hitam nih atau merah gitu. Oh, memar. Ya, jadi katanya ini kenapa? Ini kenapa ya bisa begini? Nggak ada yang tahu, kan tidur di ranjang, mungkin. Tapi kayak sakit-sakit gitu mau marah. Sakit kagak, cuma memar aja. Oh. Nggak sakit, cuma kayak merah-merah gitu tiba-tiba. Itu kata ibu saya, itu mungkin katanya kayak orang bilang tuh dijilat setan. Oh iya tuh, masih
masih sampai jam sekarang. Ya, Zaman sekarang seperti bilangnya. itulah. Ya, tapi setiap kali melihat begituan, kadang-kadang suka papasan gitu kan. Ih, siapa lu gitu kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja udah. Nggak bisa bergerak sama sekali, ngomong pun nggak bisa. Jadi akhirnya ada om tante yang beda-beda agama, dia bilang, udah lu ikut ini aja. Di situ juga lu kan kagak bener-bener ngikut acara itu kan? Iya nggak, cuma ngeliatin aja dari jauh, aneh aja nih orang nih, saya bilang gitu kan. Iya. Jadi diajak ke, ada om saya satu, dia muslim. Dekat sama saya juga, saya ikut dia. Sama sampai belajar apa namanya, mati geni ya. Mati geni itu satu, kita bacain kayak ayat dari agama lain itu. Jadi dalam berapa ya, 8.000 kali sehari, within 24 hour, 24 jam, itu kita akan punya salah satu kesaktian, katanya. Oh, oke. Ya, jadi ya udah saya iseng nemenin dia kan. Kalau nggak berdua nggak jalan, malas gitu kan. Oke. Terus puasa makan, puasa minum selama 24 jam. Hanya bacain itu aja tuh. Terus itu dulu saya inget banget kata-kata sampai 8.000 kali loh. Mungkin saya baca lebih ya dari itu. Tapi setelah bener-bener pelepasan saya sampai sekarang nggak pernah ingat apa itu yang saya baca. Totally hilang. Itu kuasa Tuhan. Amin. Ya, jadi dia tidak mau kita terikat lagi sama gituan, ya Berarti kan? Om pakai itu maksudnya untuk biar bisa mengusir halus itu. Salah satu bisa bergerak lah. Oh, Paling nggak oke. bisa lari kan. Wah, serem banget nih bisa lari kan. Ini nggak bisa gitu kan. Oke. Nah, jadi ikut itu. Nah, akhirnya kita tes nih. Gitu. Apa nih hasilnya gitu kan? Iya. Silet. Nggak apa-apa. Ke badan sendiri. Badan. Kebal ya. Ya, berarti. silet saya gigit. Makan nggak apa-apa. Gitu kan. Itu salah satunya. Itu yang orang-orang bilang ilmu kebal itu berarti ya? Iya. Kalau buat saya itu nggak ada gunanya. Hmm. Nggak ada gunanya. Pada saat saya terima ilmu gitu aja, saya nggak merasa bangga. Padahal saya masih kecil. Usia berapa ya gitu? Itu SMP 3 kayaknya. SMP 3 Iya. udah punya ilmu kebal ya. Jadi Waduh. kalau mau berantem saya ayo Nggak aja. ada padahal takutnya nggak tuh. ada takutnya. Cuma pada saat itu saya bisa tiba-tiba, ih buat apa ya ilmu ginian gitu. Ini beda banget. Ya, Kan orang tuh kalau dikuasai kayak gitu tuh Om, setahu saya ya, saya juga tak pernah tinggal di Kalimantan. Itu kayaknya bawaannya mau marah. emosi terus. Betul, Iya, betul panas ya. kan? Panas, betul itu kayak ngajakin mau kayak Saya enggak. kebalik ya. Saya malah sekarang kalau kayak begitu, saya takut kalau saya mukul orang ini mati gimana ya Bu? Oh jadi kayak jadi kalau bahasa Ada orang-orang kontrol sana malah tuh kayak nih, ilmu jadi putih, kontrol. Bener nggak sih? Lebih rasional. Kalau saya Kebalik bilang ya? dunia ilmu gitu nggak ada ilmu putih, nggak ada ilmu hitam. Semua ilmu hitam. Tujuannya apa sih ilmu putih juga? Tujuannya apa? Buat jatuhin orang juga kan? Buat mukul orang juga kan, hitam juga ujung-ujungnya. Gitu ya. Iya. Ilmu bukan. Itu Yang sekolah. penting mendingan pakai ilmu kudu. Wah itu saya tahu. Itu paling Kudu tinggi di atas. kabur. Iya, kudu lari, kudu makan kalau lapar, kudu Oh, tidur bener. kalau ngantuk kan Habis gitu. nih. Jatah kita host habis nih bro. Lucu nih Om Dasman. Iya, kayak gitu deh pokoknya. Tapi akhirnya nggak bisa juga. Oke, berarti dari kecil udah biasa bergaul dengan seperti itulah Om ya. Iya, Ada ilmu gaibnya juga, ada ilmu kebalnya udah ada di badan. betul. Nah, yang menarik itu kok bisa gitu Om bisa jadi Kristen? Gimana itu Om? Iya, karena udah nyoba ini itu nggak bisa juga. Ah, Dan di keluarga saya kan Kristen itu bukannya salah satu tujuan gitu kan. Karena ada history yang jelek terhadap agama Kristen itu. Agama Kristen. Ya. oke. Terutama orang tua kan juga masih ada akar kepahitan gitu kan. Oh iya, Ya, padahal saya sekolah SMA itu di sekolah Katolik Katolik. di Mangga Besar lah. Hmm. Jadi kalau zaman dulu kan Katolik itu mesti ke gereja kan. Ada dalam sebulan paling nggak 1-2 kali ke gereja. Iya, ada misa namanya. Iya, biasanya kalau saya ke gereja itu saya pasti tidur. Tidur. Iya, tidur. Enak emang musiknya pelan soalnya. Bro. Iya, musiknya kan masih musik orgel zaman kuno kan. Yang pakai angin itu kan. Iya. Tidur biasanya. Jadi terakhir udah coba semua sampai tidur kebetulan di rumah di atas itu ada kayak kelenteng kecil. Oh, tempat penyembahan ya. Ya, biasanya saya dengerin di situ ke ruangan itu saya cuma buat denger audio. Itu mau Om. Ya, saya kebetulan hobi audio. Oh iya. Saya jadi main turntable waktu kelas 6 SD. Saya udah main turntable. Wah. Hobi saya.
Terus SMP, SMA, SD itu kelas umur 12 ya, kelas 6 sudah bisa bikin power amplifier Electronado. Oh. Iya. Pakai kapasitor yang segede-gede gini, 10.000 mikro. Saya ingat banget tuh. Saya bikin pasang sordel tuh trafo segala. Ya. Jadi kalau ke ruangan itu cuma buat dengerin saya punya audio. Dan situ kan banyak tuh patung-patungnya, ada Sun Gokong lah, ada Quan Kong lah, ada Quan Im lah, banyak lah pokoknya. Di ruangan itu. Iya, dikasih sesajen kan, dupa apa segala macam. Betul. Nah, ada apak saya bilang, udah lu tidur di sini aja, lu pasti aman gitu kan. Karena saya sempet masuk ke dalam kamar, itu saya cuma berasa di badan saya kan lampunya masih belum nyala. Begitu saya nyalain, begitu saya masuk ke ruangan, tiba-tiba saya mental, peng. Padahal pada saat itu badan saya lumayan besar. Karena saya kan latihan bulu tangkis, itu masuk training center kan, zaman dulu tuh TC, Platnas kan. Ya, dulu sehari minimum 5 kali. Wah, temannya Rudi Hartono nih bro. Ya, itu pelatih saya. Wah, Rudi Hartono. Saya sama ranking keduanya Paul. Oke, berarti mental itu bisa berapa meter gitu atau berapa? Gitu. Minimum mungkin sekitar 2 meter ya. Oke. Iya, cuma kebetulan jatuhnya keranjang aja gitu. Cuma saya kaget, siapa di rumah ini yang segede gitu gitu kan. Tenaganya, cuma bahasanya berbulu aja gitu. Oh, kena gesekan ada. Iya. Oh, gitu. Karena saya kalau tidur saya hobi suka dingin. Jadi tidur di kamar saya biasanya yang kamar saya setelah married itu 3 AC. Waduh. AC 3. Saya nggak pernah pakai baju. Sekarang mah udah parah udah kedinginan terus. Kedinginan terus. Menyusup juga. Iya. Terus iya, kayak gitu. Nah, jadi saya tanya ke bawah, siapa yang tadi ya? Saya nyalain lampu kan? Iya. Nggak ada yang naik katanya. Nah, itu akhirnya jadi om saya bilang, udah lu tidur di situ aja. Saya tidur. Satu malam tetap aja. Ada aja pengaruh gitu. Nggak langsung tiap hari ya. Kadang-kadang ada kedatangan gitu nggak bisa bergerak lagi. Sampai akhirnya om saya bilang, udah lu ituin aja lu kasih dah urusin tuh tehnya ganti tiap pagi, kasih ganti makanannya. Supaya nggak diganggu lah lu. Supaya nggak diganggu gitu kan. Gitu ya, Om, ya. Terus? Pada saat itu ada juga kena gangguan juga. Tetep aja. Akhirnya saya kuenya semua saya makan-makanin, minumnya saya minumin. Nggak ada guna saya bilang. Sopan, akhirnya kurang ajar nih. Iya, nggak ada guna kan. Udah dikhususin juga kan, udah. Nah, tante saya datang. Dia nih yang Kristen nih. Itu waktu pas dimakan tambah hancur nggak? Enggak juga? Enggak. Sama aja. Bohong lu, dibohongin berarti itu. Jadi apa yang di Alkitab bilang bahwa patung itu kan punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Punya mata tidak bisa melihat. Punya tangan tidak bisa ngapa-ngapain. Itulah dia. Padahal jadi Kristen nih ngomongin. Jadi kita salah. Salah kan? Sesuai dengan Alkitab kan ngomongnya begitu. Ya. Oh, ini Kristen lah ya. Oke. Lanjut, berarti ada tante yang datang. Dia suruh ke gereja aja katanya gitu. Kan kita dekat semua sama tante sama om. Tante orang Kristen ya? Ya. Terus dia bilang, saya bilang enggak, si bokap marah nih gitu kan. Oh iya benar. Iya. Penerus nih soalnya. Iya, bukannya penerus ya. Oh. Karena juga jarang ngomong sama bokap saya sih. Oh iya benar. Karena sejarah orang tua membuat kalau dulu kan orang tua bukan bisa dibecandain ya. Iya. Siapa yang berani? Benar. Iya kan? Galak begitu kan? B. Iya. Jadi akhirnya dia bilang, udah anterin anak gue deh 2 ke gereja setiap hari Minggu. Jadi saya anterin, bawa mobil, saya tungguin. Masih lama, saya pulang lagi, ntar jemput lagi gitu. Nah berkali-kali begitu, akhirnya dia bilang, lu udah rajin ke gereja, rajinnya cuma di tempat parkir loh. Parkiran bukan di dalam gereja loh, tempat parkir saya rajinnya. Nemenin aja nih, nungguin gitu kan. Iya. Udah ikut sekali-kali, dia bilang. Akhirnya iseng juga kan, udah masuk ke dalam. Ngeliatin. Kan gereja itu suka pakai bahasa roh kan, ya. Betul kan? Betul. Saya kan dari dunia lain nih, masuk ke situ kan, betul nggak? Dari dunia bukan dunia ke gereja nih, nggak ada yang tahu kan gereja itu kayak apa. Model baru lagi nih. Iya, kan kalau waktu di Katolik kan nggak ada. Iya betul. Betul nggak? Terus ada begitu habis puji-pujian, terus ada yang begitu kan? Iya. Saya pengen ngeliatin, wah ini orang kesurupan lagi nih, lokung, saya bilang lokung lagi nih. Ternyata di gereja banyak loh saya bilang, bukan satu orang, bisa nyambung sana nyambung sini banyak nih. Terus saya kabur, saya keluar. Terus si tante bilang, gimana? Bagus.
kesurupan semua aku, saya bilang, udah Sama aja gitu. jangan kesana mendingan, saya bilang nggak bener itu. Ujung-ujungnya dia bosen kali, dia bilang udah sini gue temenin katanya. Nah ditemenin dah sama dia. Terus ini artinya gini-gini, ini gini-gini. Oh gitu. Terus ada yang jatuh-jatuh kan kadang, Iya, betul. urapan jatuh gitu kan. Terus ada yang, Manifestasi Roh Kudus ya, ya pokoknya ada yang marah-marah, ada yang bangku ditendang-tendangin juga ada loh. manifestasi juga betul. Terus Jadi, waktu itu apa Setelah yang itu ditemenin berapa kali, lama-lama bisa masuk nih ke puji-pujiannya nih. Iya. Udah demen nih ke Udah mulai puji-pujiannya, buka hati ya. nah udah mulai buka hati. Terus itu kan berjalan waktu kurang lebih lumayan nggak sebentar ya, Iya. karena kan mesti perlu proses. Nah begitu saya ngeliat gituan lagi, perasaan saya masih nggak bisa bergerak dong. Udah biasa nih, udah nggak bergerak. Tiba-tiba kok bisa goyang gitu ya. Wah begitu dia makin deket tuh si kuntilanak tuh ya, kuntilanak. Iya, karena saya lihat, wah ini kuntilanak nih, bener aja dia. Tiba-tiba datang mau rekam, mau cekek saya bisa begini, Bisa ngelawan nih. bisa ngelawan. Jadi kalau dalam dunia roh, percaya saya, kalau kita bisa ngelihat dia dan kita bisa mengadakan pergerakan, berarti dia seperti kita nih, sama nih, dalam roh nih. Jadi kita bisa pegang tangannya, bisa mukul dia juga, Nyata jadinya. nyata. Iya. Jadi udah, saya bak-bik berantem. Apa aja yang di tangan saya timpuk ke dia aja. Ada buku saya gaplokin ke dia. Bergelut tuh ya. Bergelut gitu. Pokoknya kamar berantakan ya semua. Gitu. Seperti itu. Dari situ saya berpikir, wah, emang cuma ke gereja yang bisa mah. Yang lain nggak bisa, kan udah saya coba semuanya. Ya udah. Dari situ saya firm, gue ikut gereja. Karena udah ngalamin banyak masalah. Gitu kan. Tapi namanya ikut gereja kan nggak semua smooth juga kan. Betul. Tetap perlu proses lagi. Proses percaya, proses. Iya. Jadi saya proses sampai saya merit ke gereja juga, pemberkatannya semuanya. Pokoknya ikut aturan itu semua deh. Nah, terus ada sebenarnya banyak malang melintangnya yang kadang kita pada saat baru-baru itu kita nggak sadar sebenarnya Tuhan mengadakan mujizat kepada kita berkali-kali loh. Cuma kita belum sadar seperti itu mah lumrah, itu mah karena kebetulan, terus karena gua rajin juga bisa dapat berkat ini itu gitu loh. Jadi lupa nih sama Tuhannya. Tapi Tuhan tuh memang amat baik. Amin. Ya, karena dia nggak pernah memperhitungkan kita seperti itu. Tetap dia kasih mujizat juga. Meskipun kita kadang-kadang keras kepala. Betul. Dan tidak mau tahu dia gitu. Itulah bedanya Tuhan kita dengan yang lain. Betul. Jadi tahun 2011 itu saya kena penyakit. Gara-garanya saya pada sebelum hari itu saya ada di Sebentar Om, ini udah rutin ibadah, udah menjadi orang percaya dan sama istri udah melayani. Udah melayani nih. Iya. Oke, udah melayani. Saya melayani tahun di musik. 2011, Ya, baik. pada saat itu. Udah melayani. Karena saya hobi musik kan. Saya Oh. melayani musik. Oh iya. Jadi Main apa kadang Om, musik Om? main gitar. Wih, gitaris. Waduh, seru nih. Iya. Jadi di musik saya main gitar kadang-kadang megang di audio. Karena kan kuping udah terlatih nih, udah audionya mesti terlatih gini ya. nih, gini gitu. Oke. Jadi begitu selesai 2011 udah melayani saya kena. Sebelumnya saya suka ke Genting Highland di Malaysia. Oh. Bukan buat judi, saya bukan penjudi. Cuma suka suasananya. Ada Di- nih suasana. Iya, di Genting Highland itu ada Starbucks. Oh. Jadi kalau kita jam 12 malam atau jam 11 malam saya udah ajak anak istri ke sana ke atas, ke Starbucks. Jadi kalau Starbucks begitu jam 12 lewat, itu udah nggak kelihatan apa-apa. Kabut semuanya. Jadi sepertinya itu awan udah turun sampai ke situ tuh. Wah, Seger itu ya? buat saya suasananya unik nih gitu kan. Belum suka dingin lagi. Udah suka dingin, Oh, jadi iya. udah nggak pusingin lagi nih gitu. Makanya juga kaos tangan pendek, keselan pendek, udah nongkrong di situ udah minum. Saya nggak minum kopi, saya minumnya hot coklat. Coklat. Ya, saya nggak suka kopi, saya nggak suka rokok. Ya. Cuma sempat mau nyoba-nyoba lisong. Berat ya. Kamu Google lah nanti ya. Lisong. Karena lisong tuh banyak tradisinya tuh. Mesti minum ini, mesti begini, minum air putih mesti banyak sama wine. Karena kalau kita mati sama rokok, sama tukang beca juga mati sama rokok. Gitu ya. Tapi kalau lisong nggak semua orang bisa. Jadi lebih berkelas maksudnya gitu. Lebih bangga. Oh matinya karena lisong gitu.
Mati juga tapinya. Oke, berarti apa yang dialami Om tahun 2000? Iya, 2000 itu saya di Genting, begitu udah selesai mau balik ke kamar, sekitar jam 2, setengah 3 pagi. Keluarga atau Om tinggal? Enggak, suka pergi aja. Ayo kita pergi. Oke. Iya. Baik. Jadi begitu itu bangun dari tempat kita duduk, Iya. saya langsung jatuh lagi. Loh, bingung kan? Pertama kali nih. Tenaga fisik masih kuat nih. Kok jatuh ya? Wah. Bangun lagi, begitu lagi. Sampai beberapa kali akhirnya digotong sama anak kan masih kecil-kecil, sama istri ke kamar. Besoknya saya langsung ngatur waktu pulang Jakarta, cek. Nah begitu cek masuk ke rumah sakit, ya check up. Pertama kali check up tuh 2011. Check up, begitu dicek semuanya ternyata gula darah tidak terbaca sebenarnya. Jadi di atas 600. Wow. Terus fatty liver kena. Jadi di lever nih itu udah minyak semua. Levernya terbungkus sama minyak. Jadi itu SGOT, SGPT pasti tinggi banget. Saya udah lupa berapa nilainya. Yang pasti saya punya tekanan darah tinggi itu 220/170. Ini sangat-sangat luar biasa ya Om ya. Hah? Harusnya itu udah lewat loh Om. Lewat, mestinya lewat. Karena saya dulu ngomong begini nggak bisa, oksigen. Jadi saya tidur, oksigen tuh samping. Itu sempat dibawa pulang dan baru check up di Jakarta ya, bukan pada saat di sana ya. Wow. Ini mungkin ada teman-teman dokter yang nonton juga. Istri saya dokter. Wah. Anak saya sekarang 1 dokter. Udah jadi dokter juga. Udah tahu sih kalau 600 ke atas. Ya udah tahu kayak apa. Papa saya meninggal karena diabetes. Terus Komplikasi. abis itu apa tindakan dokter waktu itu? Nggak boleh pulang. Gawat ya. Langsung mesti distabilin darahnya, langsung mesti di bypass. Karena ada pembuluh darah utama itu sudah 90%. Mampet. Sumbat. Pembuluh darahnya di sini ya. 90%. Iya. Terus kalau lihat dari hasil CT scan dulu 64 slice kalau nggak salah yang di Siloam ya, saya rumah sakit Siloam. Jadi kebetulan dokter jantungnya teman istri, kenal juga sama saya. Jadi ya dia bilang nggak boleh pulang. Saya bilang nggak bisa. Saya mesti ngurusin kantor. Ngomong itu normal Om? Nggak bisa gini, mesti tahan napas dulu, pelan lagi gitu. Kalau sekarang mah santai aja begini terus kan. Iya waktu itu. Iya waktu itu ya nggak bisa. Terus dia udah cek semuanya, nggak bisa pulang. Saya bilang nggak bisa. Saya masih punya kerjaan. Kantor nggak bisa ditinggal itu aja. Tetap ngotot mau pulang. Mau pulang. Nanti udah siap baru saya kemari. Hah? Iya. Itu benar keluar pulang? Dia nggak kasih pulang, dia nggak mau tanda tangan. Saya bilang lu tanda tangan atau nggak tanda tangan, gue pulang. Dan ditiru ya guys. Karena gimana ya, kita punya keyakinan yang benar-benar yakin sama Tuhan kita gitu. Kalau memang saatnya ya sudah, mau diapain lagi. Waktu itu Om percaya udah melayani soalnya ya. Melayani. Udah melayani dan udah aktif tuh doa atau Om ya? Iya, aktif iya. Pemikiran kayak udah tentu harus di level tertentu sih buat kayak bener-bener yakin bersurat. Karena kita udah mengalami proses panjang. Betul bro. Karena Iya. Om Dasman Udah terkikis lagi gitu. Ngomong rasional kesehatan udah gak masuk akal, cuma pasti orang yang punya pengalaman panjang dulu baru bisa ngomong kayak gitu. Iya, karena di pekerjaan saya pada saat itu juga cukup riskan ya. Nah, Saya keluar masuk hutan, ke Irian, kemana itu tahun 90-an saya udah di Irian. Belum dari... zaman masih ada culik menculik itu. Oh, saya bukan zaman menculik. Itu saya nggak ada pada saat itu. Oh belum ya. Saya nggak ngalamin, tapi zaman itu ada satu suku di Irian, Bukan manusia. manusia. Iya. Jadi dulu ada namanya suku Asmat, itu kan paling besar Iya. di sana. Selain itu ada satu lagi suku yang tinggal di pohon, Pygmy namanya. Tinggal di pohon. Jadi kalau kamu zaman dulu kalau ke Irian, ini melenceng dikit nggak apa-apa nih. Hah? Oke, jadi zaman dulu kalau kita ke Irian, pasti orang sana bilangin kalau dia baik ya. Kalau ada yang bersiul dari belakang, jangan nengok. Dia ada yang sweet nih di hutan kan, jangan nengok, disumpit sama dia. Berarti dia mau tahu ilmu kita sampai seberapa jauh. Dia itu semuanya animisme ya. Iya betul. Animisme. Jadi dia main di pohon, kecil orangnya. Jadi saya pakai helmet nih, itu pun juga tembus katanya. Di jalan gitu. beneran ada yang siul Om? Nah? Siul, beneran ada yang siul. Pada saat itu saya nggak ada. Cuma kalau keluar dia bilang pakai deh gitu. Iya.
Jadi seperti itu. Jadi yang ngerinya itu nggak gitu serem. Saya sempat melenceng jauh lagi jadi panjang nih ceritanya. Karena saya mainnya di hutan-hutan, jadi saya tahu nih. Saya di Kalimantan itu yang saatnya ada satu suku dari Jawa berantem sama suku Dayak itu, saya lewat. Jadi saya lewat, Sambas itu sudah itu bukan Sambas. Oh bukan. Bukan Sambas, namanya bukan Sambas apa ya? Palangkaraya situ lah pokoknya ya. Bukan. Oh. Bukan, di dekat Pontianak. Oke. Sanggau. Oh iya. Sanggau. Jadi saya kebetulan sama perusahaan asing dari Finlandia, bulanya jemput saya, ada project. Saya bilang lu duduk depan aja, sebelah supir. Gue di belakang. Enggak, lu tamu gue di depan. Enggak, lu depan aja. Karena gue tahu di sini kan dia cuma cium aroma orang, dia bisa tarik, dia penggal kan. Iya, beda. Sepanjang jalan itu saya di stop nih. Tek. Saya tenang aja karena saya bukan suku apa-apa gitu kan. Saya ngeliatin dia buka pintu, dia masuk cium-cium gitu kan. Oh, kita bukan si bule. Nah, kita liatin tuh dari samping situ tuh. Sweeping mereka sweeping. Iya, itu di samping situ. Itu kepala potong tuh orang, anak kecil kayak perempuan itu ditancap semua. Langsung. Udah berdarah-darah semua. Jadi saya liatin aja. Di tempat. Iya. Jadi saya liatin aja udah mau diapain lagi. Udah kayak begitu. Jadi satu hari selesai saya langsung balik. Saya bilang gue balik. Saya sampai di kota Pontianak itu penuh orang itu semua. Suku-suku yang kabur dari sana. Yang bentrokan. Itu semuanya ada di Pontianak. Pada mau kabur kan. Mereka mau keluar Jawa, mau ke Jawa lah ya pokoknya. Iya, itu ceritanya rame dah pokoknya. Karena kita berhubungan langsung dengan suku itu, Dayaknya ya. Suku aslinya. Oke, saya penasaran balik lagi Om ke yang di rumah sakit tadi kan Om pulang balik. Berarti kan seharusnya kan diopnam. Iya. Nah, berarti kembali lagi dong harus diopnam. Jadi dari situ saya siapin waktu, saya sempat gini loh, saya mau cari second opinion, betul nggak? Udah pasti. Ya, karena hasil lab saya di situ jelek sekali CT scan-nya. 3 pembuluh darah utama mampet 90%. Terus ada 21 pembuluh darah yang kecil-kecil itu putus total. Jadi kalau orang bilang dulu orang di ring. Iya. Itu yang bakalan di ring itu saya ada 21 putus total. Jadi boro-boro mau di ring. Mau di ring juga nggak boleh sampai 21 kan. Maksimum 9 kayaknya. Udah, nggak ada harapan lah ibaratnya. Nggak ada harapan. Udah, saya rencana saya ke Singapura. Saya bilang saya ke Singapura, cari second opinion. Saya datang ke rumah sakit Mount Elizabeth, lalu ke rumah sakit SGH, ya, sama Gleneagles. Semuanya saya cek, hasilnya semua sama. Oh, berarti bukan salah. Confirm, jadinya udah confirm. 3 rumah sakit confirm hasil yang sama. Ya, jadi 4 rumah sakit saya masukin. Oh, itu udah pas. Itu berarti hasil benar-benar asli. Iya, ya udah. Terus Akhirnya berserah dong. emang selalu berserah, cuma masih namanya kedagingan ya. Cuma saya bilang gini, Tuhan, cuma selalu kalau saya tidur nih suka ada yang bisikin nih, ada suara gitu dengerin. Dia bilang maju aja, nggak akan ada satu pisau bedah pun yang di badan lu, di badan saya nih. Terus saya lama-lama penasaran nih, saya tantangin. Siapa nih ngomong? Enggak, saya bilang kalau memang ini suara Tuhan, buktikanlah. Saya bilang, ini suara Tuhan. Dengan ada unsur-unsur Tuhan yang dibuktiin. Begitu kan? Nah terus saya bilang, dah ajak istri saya, yuk kita ke Eropa deh. Mumpung saya masih kuat nih jalan, masih tahu nih. Dulu kerja saya hampir setahun minimal 2 kali ke Eropa. Karena saya mesti mempresentasikan apa yang saya jual, apa segala macam ke head office ya. Jadi, nah saya ajak ke sana dan kebiasaan saya selalu kalau ke Eropa saya suka ke gereja. Meskipun gereja Katolik kayak apapun, saya demen suasananya, tenang gitu. Dingin gitu kan, suasana kan karena dia batu-batu alam kan. Iya. Jadi dingin banget gitu. Suka gitu, dengerin meskipun kagak ngerti dia ngomong apa gitu kan. Dia kan ngomong bahasa sendiri gitu kan. Iya. Jadi suka ke sana. Nah, saya bilang kita ke gereja sini nih, bagus nih saya bilang. Itu gereja Maria. Jadi kalau kita dari MRT dari Milan itu begitu keluar langsung menghadapin tuh gedung gereja itu. Nah, istri saya bilang, foto nih, ada salibnya tiba-tiba biasanya di belakang itu, tiba-tiba bisa di depan. Kok bisa di depannya tahun ini? Biasanya di belakang, saya ingat. Udah foto di sini nih, salibnya kan besar sekali tadi kan. Foto. Terus berdiri coba, foto lagi. Tapi karena penuh, karena pas saat itu saya trip terakhir itu ke
hampir 1,5 bulan saya di Eropa. Jadi saya ajak ke Yunani, ke Greece, terus ke Italia, ke Jerman, ke mana ya? Tur Eropa, Swiss, dah, ya. pokoknya mah. Saya nggak pakai tour leader, saya pakai jalan Oh, iya, sendiri. berangkat sendiri, Iya, ya. saya demen jalan sendiri. 2012 berarti ya, oke. 2000, ya kurang lebih 2012. 2011 kan udah diponis itu kan. 2012 deh. 2012 Iya. ya. Nah begitu pulang karena memory takut penuh, jadi saya downloadnya di hotel, kan saya bawa notebook. Begitu saya download, saya kaget lah. Ada ginian tuh di belakangnya, kan jelas sekali tuh. Hasil foto ya, Om. Hasil foto. Masih foto. Ada salib Kristus, di atasnya ada satu unsur Tuhan, malaikat, itu ada lengkap dengan halonya. Dengan badan yang melayang, ada sayapnya besar sampai ke kaki, Terlihat jelas itu ya. terlihat jelas. Terus ada tulangnya anatominya persis banget, bagus banget. Dari situ saya langsung, wah oke, saya percaya. Karena ini salah satu bukti dari Tuhan, ini makhluk gue, masa lu nggak percaya sama dianya gitu loh. Betul nggak? Maaf saya pakai gue kadang, saya Betawi. Ya, apa-apa Om. Ya kayak gitu deh. Jadi saya pulang, saya balik lagi, saya udah pikir, saya balik ke dokter Singapura aja. Karena kebetulan ada yang kenalin juga. Jadi dokter itu, Dokter Charles Stone namanya. Dia itu salah satu dokternya Presiden RI kita, yang kedua dulu. Jadi banyak tuh foto-fotonya, ya udah saya lebih nyaman nih. Karena dia juga kerjanya tim. Meskipun dia udah tua, nggak mungkin operasi tangannya agak tremor. Wah, Ya kan? tadi kita bahas bro, Iya. tremor atau Parkin. Lanjut Om. Ya gitu. Jadi begitu dia itu tes ya, sekarang cek dulu. Cek semuanya, saya di nuklir, pakai nuklir dimasukin lagi, dicek sampai kemana nih mampetnya. Baru besok kalau oke, masuk rumah sakit, diopnam. Diturunin dulu tuh gula darah segala macam. Tapi sebelum saya berangkat, istri dulu pernah ngobatin saya. Dia ambil 20 cc dari Ini dokter apa Om? dokter Enggak, maksudnya dokter di... anti-aging. Oh, oke. Dia anti-aging. Jadi anti-aging itu jurusan yang mempelajari hormon dan cloning salah satunya. Oh. Iya. Jadi dia cabut, ambil darah 20 cc, dikasih obat di luar, dikocok, dimasukin lagi 5 cc, 4 titik. 5 cc. Cukup membantu pada saat itu. Nah, setelah saya ke Singapura, dicek lagi semuanya. Oke, yuk pulang, siap-siap. Besok kalau oke, tinggal hasilnya oke, operasi. Nggak langsung operasi, tapi mesti diopnam dulu. Ya, disiapkan dulu badannya. Nah, begitu besokannya saya datang, saya kayaknya udah mantap nih. Oke, kapan tadinya? Tanya suster, karena suster udah kenal baik ya di Singapura. Terus dia bilang, tanya dokter aja deh. Hasilnya gimana sus? Tanya dokter aja. Ya udah, saya tunggu nih. Dokter udah giliran saya masuk. Gimana dok hasilnya? Dia cuma ketawa-ketawa, terus dia nanya istri saya. Dia kan tahu sama-sama dokter. Dia ngomong, lu kasih makan apa? Laki lu kasih makan obat apa? Terus saya udah feeling nih, pasti ada sesuatu yang aneh nih gitu kan. Terus istri saya bilang, enggak kasih makan apa, itu obatnya kan seperti yang biasa. Yang dokter udah setujuin, oke. Kan obat juga dari istri. Ya. Cuma dokter ngecek, oh ya ini oke gitu. Enggak kenapa-napa, enggak kasih makan apa-apa katanya. Hasilnya gimana dok? Saya bilang. Dia bilang, Dasman. Dia duduk langsung di depan saya. Hasil lu kagak ada yang mampet satupun juga. Hah? Wow. Saya bilang, wow puji Tuhan. Saya bilang, Waduh, bener-bener bro. zero loh. Buat teman-teman yang nonton. Dari 4 rumah sakit, hasilnya sama, 0 di situ. Tes terakhir. Oh. Saya bilang, bener dok. Iya 0, coba cek sekarang. Dia cek, dia langsung suruh saya treadmill. Orang segitu mati dong kalau treadmill. Pasti. Enggak, treadmill. Sampai keringetan saya akhirnya buka baju. Saya bilang, saya buka udah panas nih. Udah lari aja terus. Tuh, nggak kenapa-napa kan? Mana ngap. Dokter standby loh. Dokter dia standby. Oh, kenapa Iya, ya? suster 2. Saya bilang, ini banyak amat ya dokternya. Ya kan lu udah segini klaimnya. Kalau tiba-tiba stop, berarti gue langsung diintubasi segala macam, dia bilang. Coba. 0. 0. Ini kalau operasi harus ngapain sih? Operasi pasang ring kah? Apa? Nggak bisa. Mesti ambil dari urat kaki, yang pembuluh darah gedenya diambil digantiin ke sini.
3 biji loh. Jadi saya kiri kanan. Makanya saya kalau itu saya udah bilang, kalau sampai mesti operasi saya nggak perlu deh. Mendingan gue lewat aja. Karena kita udah biasa aktivasi, aktivitasnya udah biasa aktif. Tiba-tiba nggak bisa jalan. Saya nanya berapa bisa jalan nggak? Belum tentu. Wah. Nah, udah malas deh saya bilang. Itu satu, kayak gitu. Berarti kalau emang hasilnya tadinya om operasi, udah itu udah berserah paling terakhir. Tinggal nanti nego aja, kalau udah operasi nggak bisa jalan, udah deh. Suntik tidur. Luar biasa om. Ya, tapi itu. Banyak pengalaman yang menarik sama Tuhan ya om ya. Wah, kalau kita pikirin luar biasa itu. Tapi Tuhan juga mungkin berpikir, udah lu ngalamin luar biasa juga lu luar biasa keras kepalanya gitu. Biasanya iya, memang biasanya gini om, biasanya orang yang udah kena vonis pun biasanya mengamenkan vonisnya itu kan. Ya. Sehingga dia menghidupinya udah nggak semangat lagi, imannya jadi lemah. Nah kalau om ini kan kayaknya tuh kayak, udahlah, mati pasti Tuhan yang angkat sama Tuhan. Kalau mungkin seperti itu imannya, bener nggak sih om? Kalau saya pikirnya gini, karena kan dulu saya baca Bible juga kan. Oke. Kan Tuhan udah bilang kalau dia buka pintu nggak ada yang bisa tutup. Amin. Kalau dia tutup nggak ada yang bisa buka. Amin. Kalau memang Tuhan sudah memberikan waktunya kita, terus kita mau apa lagi? Amin. Iya kan? Ini nggak gampang sih. Iya. Makanya ini pelajaran buat kita mesti juga berserah. semua yang Mesti nonton belajar pun berserah. juga bahwa ya iman tanpa pendengaran atau tanpa iman timbul dari pendengaran. Kalau nggak ada tindakan juga. Iya, tapi memang gini loh, kita mesti akui sejalannya waktu ini nggak segitu, berjalan waktu nggak semudah itu. Gitu. Betul. Apalagi kita ngalamin sendiri kan. Betul, makanya saya bilang kan 3 rumah sakit besar udah 4 rumah sakit lah ya. Iya. Nah, biasanya tuh makanya saya bilang biasanya iman kita jadi lemah dan kita mengamenkan itu hasil itu akhirnya kita ya benar nggak melakukan apa-apa, check out akhirnya. Iya. Tapi secara normal om nggak makan usus lagi kan? Usus. Dia makan yang kolesterol. Itu karena Saya sebenarnya sih makannya nggak terlalu kolesterol. Saya cuma hobinya makan bakmi. Saya jarang makan nasi jarang. makan bakmi. Iya. Sama kita juga hobi bro makan bakmi mas. Cuma saya kadang makan bakmi bisa 5 mangkok. Nah ini Wah, makan bakmi pakai nasi om. Wah, itu gawat, double karbon nih. nanti om saya. Ya kayak gitu deh. Kadang-kadang pizza aja pakai nasi. No, kalau itu saya enggak. Luar biasa, udah banyak banget yang om alamin ya, dari sebelum ikut Tuhan, mas udah biasa ngeliat roh-roh yang gaib lah ya, terus ikut Tuhan, udah melayani dan banyak ngerasa bahkan udah ngalamin hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan lah ya. Iya. Nah, ada nggak lagi om yang om alamin dalam waktu-waktu dekat ini om? Yang akhir-akhir ini. Wah, akhir-akhir ini ya kan akhir ini salah era COVID ya. pandemi nih. Ya, saat COVID. Oh Ya, pas, apa om? ada om. Apa? Saat COVID saya kena. Oh om kena ya? Saya kena yang Delta. Delta ya? Wow. Delta. Itu kalau nggak salah di akhir Juni ya. Iya, Lagi pik-piknya tuh ya? Lagi parah. gawat-gawatnya itu. Semua Indomaret tutup jam 6. Indomaret tutup jam 6. Lu bikinnya Indomaret doang ya? Karena separah itu, benar-benar separah itu waktu itu inget banget. Delta tuh. Jadi kita kena Delta, sempet mungkin 10 hari ada kali di rumah. Saat itu udah tinggal di Regata, di Pantai Mutiara. Iya. Itu tinggal di apartemen Regata. Saya punya persediaan tangki oksigen yang 1 kilo ada 11 botol. Terus ada tangki yang 2 kilo saya punya 1 botol. Full semuanya. Pada saat kena, terakhir kena makin naik, makin turun. Terutama dia punya saturasinya oksigen. Oksigen. Iya. Oh, gejalanya Drop. parah ya. Iya. Kan semua orang matinya di situ kan. Iya Iya. betul. Nah, 1 hari saya ngabisin 11 tabung. 1 hari. 1 hari. Pada saat itu nggak bisa ngisi. Akhirnya supir saya, kan udah lama kerja sama kita juga, dia cari sampai kemana aja dapat. Sampai dapatnya kalau nggak salah di Cikampek atau di Cikarang gitu, Waduh. ngisi. Kalau tiap hari 11 begitu, nggak sanggup lama-lama. Mau beli tangki juga nggak bisa kan? Nggak ada yang jual tangki, Berbukit. mahal semua, iya. Jadi akhirnya anak saya kan kebetulan anak saya juga dokter di Wisma Atlet, kebetulan megangnya COVID. Petugas om.
pegangnya di ICU. ICU kan berarti yang menderita COVID yang udah gawat-gawat kan. Iya. Jadi dia bilang, Pak, udah nggak ada jalan lain, masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit juga nggak gampang. Penuh semuanya Iya, orang. betul. Iya kan? Betul. Jadi akhirnya hari kedua, hari Minggu saya masuk. Itu mulai sesek. Udah oksigen terus nih, nggak bisa lepas. Jadi di mobil saya ada 2 oksigen di samping. Langsung Wisma Atlet atau langsung? Wisma Atlet nggak bisa terima. Nampung, bro. Udah full, bro. Enggak, karena Delta Delta mereka cuma untuk ituin doang. Tapi pada saat itu oksigen nggak ada, Iya. obat pun tidak ada, habis semua kan. Obat yang tadinya murah semuanya jadi jutaan. Ada yang puluhan juta, ada yang sampai 500 juta, sampai 1 M juga ada. Jadi udah luar biasa deh. Gila semua ada pada saat itu. Karena hampir semua negara yang kena parah, kayak India kan parah juga. Iya, parah. Waktu itu. Delta. Nah, kayak gitu. Jadi saya masuk ke rumah sakit, sempat mau disiapin nih buat diinfus. Oke. Infus jadi ini di lubangnya ada satu alat tuh dimasukin ke dalam tangan, itu sakitnya luar biasa. Jadi dimasukin, dia banyak cabang nih. Kan Itu nggak dalam mungkin keadaan cuma waktu pas dibawa ke rumah sakit masih sadar, Om. masih sadar, cuma saya ngap. Saturasi oksigen udah turun. Udah di bawah 90, Wow. udah 80-an, Udah mulai 88, Ngap-ngap ya. udah ngap. Udah ngap. Iya, Oke, lanjut. cuma namanya saya orang keras kepala. Kayaknya nggak ada yang bisa ngelawan saya deh kalau gituan deh. Jadi saya masuk rumah sakit, lagi mau disiapin ini nih, yang terus ditusuk tusuk sini. Ya. Mantrinya udah bilang nih, Pak, ini sakit sekali ya Pak, tahan. Saya bilang, lu ngomong sakit aja, gue udah ngerasa sakit nih, belum apa-apa nih, saya bilang gitu kan. Nah, habis itu saya mau ke WC, mau pipis gitu kan. Ya. Terus saya bilang, copotin ini deh, oksigen ini semua copotin nih. Dia bilang, nggak bisa Pak. Nggak bisa gimana? Di kamar mandi nggak punya oksigen. Habis, Bapak pakai pampers aja. Hah? Jadi kencing pakai pampers. Waduh, nggak bisa, saya bilang. Nggak mau, saya bilang nggak mau, nggak betah. Dia bilang nggak bisa Pak, Bapak tetap mesti diinfus, terus ini oksigen nggak bisa lepas. Gua ke situ aja ke kamar mandi, nggak bisa Pak. Entah kalau lewat gimana? Tanggung jawab gua. Lepasin. Akhirnya dia nggak mau lepas, saya lepas. Saya turun, saya jalan aja. Saya tahan apa, ambil napas dulu. Tiba-tiba lari cepet masuk ke dalam, kencing dulu gitu kan, terus selesai, baru balik lagi. Wah. Jangan ditonton ya guys. Ya Don't seperti try itu. this at home. Sampai akhirnya juga dia, ya udah dia ketawa-ketawa aja sih mantunya. Udah dia tusuk, udah deh. 9 hari saya di rumah sakit. 9 hari. Pada saat itu obat nggak ada. Demam ada, Om, demam di badan. Saya nggak berasa apa-apa, cuma sesek doang. Itu kan tapi yang bikin berangkat kan karena seseknya. Iya itu. karena sesek. Kalau nggak sesek sih saya nggak akan berangkat. Jadi 9 hari sampai sekarang saya masih nggak inget 3 hari saya ngapain aja. Karena saya tahu diri saya nggak bakalan bisa lama-lama di tempat orang nih, di tempat begini nggak bisa tuh. Pasti setiap momen harusnya ingat. Ya, saya hilang ingatan 3 hari. 3 hari. Jadi banyak orang yang nggak tahu akibat delta itu apa, akibat oksigen kurang itu apa. Saya tahu banget. Dan itu benar-benar aneh buat saya dan buat anak saya pun juga aneh. Anak saya bilang benar nih Pak, begini ceritanya gitu. Nanyanya kali ya. Jadi di saat itu saya ada mukjizat lagi nih. Obat udah tidak ada, semua tidak ada. Iya. Satu kamar saya bertiga. Oke. Ya, ini orang-orang, ada beberapa orang top nih, 2 orang ini dia teman dekatnya penguasa kita deh. RI 1, dekat gitu kan. Jadi kita ngobrol-ngobrol, ya ngobrol-ngobrol sama dia. Terus dia bilang, "Pak, kalau mau cepat bayar obatnya ini, obatnya ini." Oh, saya foto, saya kasih istri. Tanya istri dong, "Ada nggak obat ini?" Oh, istri kalang kabut, udah dicariin tapi memang kagak ada barangnya sama sekali. Tiba-tiba istri saya ketemu, dia dapat nomor telepon, tiba-tiba nih dia inget, dia teleponin. Ini menurut cerita istri saya, kenapa bisa dapat obat ini, yang susah itu semuanya. Karena dulu pada saat ini orang masih jadi salesman, masih jadi orang baru, istri saya beliin obatnya. Jadi dalam keadaan susah dia coba, oh dia inget ya dokter ini ya, iya, ini buat suami saya gini, langsung. Dikasih dong. Jadi saya minta siang, malam sudah ada di kamar saya, di ranjang sebelah saya itu semua obat yang kagak bisa dapat orang. Itu Jadi bisa dong, ya, yang satu botol bisa 20 juta, Wow. 5 juta, itu saya punya semua. Sampai saya foto, nih, gue punya semua. Saya titip ke rumah sakit,
Saya bilang titip dah suster di lantai sini. Nggak berani Pak, kenapa? Orang lain banyak Pak yang mau, takutnya tadi dirampok, diambil. Seberharga itu. Iya, seberharga itu loh, obat itu. Jadi, yaudah, jadi saya suruh pegangin itu obat. Itu obat harus di ruang dingin dong, betul nggak? Iya. Jadi AC disorot ke badan saya dong, dingin nggak? Dingin lah. Kan kita kagak pakai baju. Ini sampai sekarang sini saya nih beku, sampai sekarang nih diginin aja nggak berasa. Udah tahun berapa itu kenanya? Ini nggak berasa, beku. Gila nggak coba? Tapi nggak apa-apa. Tapi jadi Buat- tekbal jadinya. Bukan buat saya Kamu- mengingat ini apa kebaikan Tuhan. Wah iya nih, ingat. Kebaikan Tuhan nih. Iya nggak? Masa kritis ya Om ya. Bonus. Belum jadi Iceman kan? Masih jadi Dustman kan? Dustman. Wah, boleh. Jadi, Nah begitu itu saya disuntikin tuh. Mesti Apa habis obat? obatnya. Ini teman-teman yang ngasih foto obatnya aja nggak dapat. Ada, dia ada. Tapi cuma buat jatah doang, nggak bisa lebih. Tinggal satu nih teman saya nih. Saya bilang, Pak Riki namanya. Pak Riki nggak ada. Mau nggak? Ah bapak yang nggak cukup. Kita paruh-paruh aja, saya bilang. Mau berbagi ya. Iya, pakai paruh aja. Saya bilang gimana? Nggak usah katanya. Ya udah. Jadinya terus setelah itu ya 3 hari saya lepas mas oksigen. Itu saya inget. Hari ketiga suster marah-marah begitu dia nengok nih. Karena saya nggak ada dokter loh. Dokter teman saya itu dokternya datang rajin gitu, ngajakin ngobrol, ngecekin. Saya nggak ada dokternya. Sampai dia nanya, Pak Dasman, dokternya nggak ada. Mestinya ada, tapi kenapa nggak datang ya? Ternyata anak saya tiap jam 12 malam itu ngecek ke suster. Kontak yang bagian dokter sama ini dia kontak nih sama istri saya bertiga. Itu diapain aja, dipantau gitu obatnya. Karena kan dia bisa nangani di sana kan. Betul. Ya, ICU. Ya dipantau semuanya obatnya ini. Dan susternya cuma bilang gini, itu papa kamu orang satu-satunya yang tidak bisa diatur. Keras kepala banget nih. Tiap hari marah-marah. Bagaimana nggak marah Pak? Setiap kali disuntik, sebelum makan kan disuntik. Dicek darah dong. Tiap hari dia makan darah susternya. Bapak makan apa sih? Ini darahnya 500 lebih, 300 lebih nggak turun-turun. Saya pertama diem, kedua diem, ketiga kali saya udah nggak tahan. Saya bilang suster, lain kali jangan ngomong lagi. Kalau ngomong lagi saya timpuk semua nih makanan saya ke tempat suster nih. Dia bilang kenapa Pak gitu? Yang kasih saya makanan siapa? Suster kan? Ya, saya kan nggak bisa beli makanan di luar. Suster. Makan apa yang ada. Obat dari siapa? Dari suster kan? Saya udah bilang obat saya jangan diganti sus. Suster bilang nggak, mesti pakai obat yang baru. Obat diabetesnya. Saya bilang jangan diganti. Entah ngaco. Bener aja. Naik kan? Saya bilang nih sus ya, saya gula darah sekian. Suster udah tahu, punya hasil labnya. Suntik tiap hari. Kenapa dikasih Milo? Masa diset Milo? Saya bilang. Terus sama itu, roti tawar pakai meshes, pakai keju. Apa itu bukannya gula? Ya kan manis. Saya cuma minta buah, ini saya nggak perlu. Buah aja kasih saya. Cukup. Dia nggak kasih itu lagi. Katanya udah dokter gizi panggil kembali saya bilang. Sini panggil. Saya pengen ngomong ya. Betul nggak? Benar. Sekarang marahin kita, makan apa? Lah kok makannya dari situ? Gak mungkin beli sendiri. Nggak beli sendiri. Akhirnya karena udah dia kewalahan sama saya bilang, suster makanan saya nggak perlu. Bapak makan apa? Udah saya pesan sendiri. Saya teleponin supir, bookingin gue pesanin bihun rebus ya, 3 nih, ada 3 orang. Sama rujak. Jadi jam 11 malam saya rujak. Hari ke berapa itu? Saya ke 5 kali. Jadi saya udah bebas. Sampai saya mau pesan angke. Suster ada meja nggak? Gue mau pesan angke nih. Ini gue duduk aja di sini. Pak nggak boleh Pak, tutup pintunya. Saya bilang. Saya udah bisa jalan nih, udah masih pakai infus nih. Saya ngendap-ngendap nih, ya ke pintu. Buat lari kemana ya? Agak kelihatan loh. Udah mau Kemana? kabur. Dia tangga daruratnya di mana ya? Cari-cari. Temen tahu aja tuh. Wah awas nih mau kabur pasti nih. Iya udah nggak tahan di sini. Saya bilang. Bertiga selamat semua tuh. Sama semua. Tapi yang mujizat itu yang terakhir. Itu yang paling saya takutin. Oke, apa itu? Jadi teman satu namanya si Pak Benny. Dia sebenarnya warga negara Jerman. Datang ke Semarang nengokin ibunya kena COVID. Sama si Pak Riki juga dari US. Nemenin anaknya balik ke Jakarta kena. Karena kan anaknya dipulang-pulangin kan. Itu kan kena di sini. Jadi ngobrol sama dia segala macam. Pak Benny udah keluar duluan. Jadi Pak Benny hari ini keluar. Besok kemungkinan saya keluar nih.
si Pak Riki juga mungkin, paling beda satu hari. Saya bilang, suster, kita kan udah nggak pakai masker nih. Secara teoritis cuma tinggal tunggu waktu kapan boleh pulang, itu kan? Ini Pak Benny keluar, kan saya tahu di dalam, di bawah pasti banyak sekali orang kan, yang antri kan. Kita pun juga mau pulang, saya mau pulang secepatnya. Saya bilang pulang aja, saya udah baik kok. Nggak bisa Pak, belum ada dari dokter. Pulang aja, itu saya tahu di bawah ada 100 orang lebih, itu tunggu kamar. Kasihan nggak coba? Gantian, saya bilang gantian. Nggak bisa Pak, katanya. Ya udah, saya cuma bilang ini, kalau boleh nih, pasien yang masuk sini jangan yang parah. Kita udah nggak pakai masker, tiba-tiba parah, kita pakai lagi dong. Iya benar. Itu kan logika kita gitu kan. Iya, iya. Sebenarnya kan namanya udah sembuh mestinya ada antibodi, tapi kan kita nggak tahu antibodinya kelihatan apa nggak tahu gitu kan. Jaga-jaga lah ya. Iya. Terus? Ternyata puji Tuhannya yang datang itu lebih parah dari kita. Waduh. Itu buat saya sekarang puji Tuhan. Dulu saya kenapa dikirim kayak beginian? Iya. Kenapa gitu kan? Ternyata di balik itu luar biasa. Itu yang benar-benar wah benar dah. Yang namanya Tuhan itu kita mah nggak ada apa-apanya deh. Betul nggak? Betul. Sama makhluk yang tidak dikenal yang kecil begitu aja kita kagak ngerti. Ya. Nah ternyata orang yang itu namanya, saya sebut namanya Pak Richard. Pak Richard ini orangnya gede, hitam. Terus saya bukan masalahin ras atau enggak ya. Iya. Saya cuma mendiskusikan orangnya seperti ini. Terus dia itu sesek. Baru datang aja saya udah lihat napas sampai kayak ngap banget. Badan besar nih. Badan besar. Saya bilang, suster, ini sepengetahuan saya, ini oksigen di sini semua nggak ada yang cukup buat dia. Literannya, kan saya udah bacain, saya kan orang teknik, saya bacain 25 ml nih, maksimum, ya kan? Bercanda nih Om. Iya. Saya bilang nggak mungkin bisa. Di sini cuma 15 tuh. Dia nggak bisa nih. Iya Pak, tapi nggak ada tempat lagi. Wow. Terus bagaimana? Pasti ngap. Beneran yang nggak lama dia bilang, Pak, itu masih manggil-manggil saya. Kan saya di seberang nih. Pak, kenapa Pak? Tolong pencetin suster. Saya udah sesek nih. Waduh. Itu di sebelah Bapak. Saya kan nggak mau deket-deket juga nih. Iya. Dia bilang, saya nggak bisa pencetnya Pak. Oke, saya pencetin. Suster kagak ada yang datang. Karena dalam rumah sakit itu ada 800 pasien, susternya cuma 2. Wow. Makanya suster kalau ke kamar saya usir keluar. Suster keluar aja. Kenapa saya nggak boleh ngusir? Nggak boleh masuk. Ngapain? Udah istirahat mendingan, ada waktu. Kita semua sehat, saya bilang. Mau ikut makan tuh. Itu apa rujak tuh kayak hati 2. Nggak tahu ya, Ada. anak juga soalnya bertugas ya Pak. Iya, tuh 2 udah, saya bilang. Makan sana. Kayak gitu. Terus itu satu malam. Besokannya sebelum saya pulang, malamnya dia ini udah sesek banget. Sesek banget. Saya udah ngeliatin dia nih Pak Richard, namanya kan Pak Richard. Saya sempat nanya, Pak Richard sebenarnya siapa sih? Kok bisa dapat kamar ya? Saya bilang. Bukan saya kenapa-napa, bukan saya juga karena saya dapat kamar karena kebaikan Tuhan, ya. Tapi Pak Richard apa nih? Kita pengen tahu nih. Iya, pengen tahu ceritanya apa. Kok bisa dapat kamar? Dia buka sebentar, dia ngomong. Saya ini tugasnya cuma sebenarnya saya bantuin orang gereja. Dia dekat rekod. Oh, bantuin ngapain Pak? Jadi kalau gereja ada kegiatan, ada apa, saya siapin kursi, ngelap-ngelap meja, itu. Terus Bapak bisa masuk sini dibekali apa Pak? Udah berapa lama Pak sih? Saya udah seminggu di bawah. Hah? Seminggu, 2 minggu, seminggu di bawah? Iya. Nungguin kamar nggak dapet. Sama siapa? Sama anak saya. Terus dibekali gereja apa? Tabung oksigen 2. Jadi dia duduk sambil pakai oksigen di bawah. Luar biasa kan? Bersyukur nggak kita dapat kamar. Malah kita mau pulang ngomel-ngomelin suster lagi. Wow. Seperti itu loh. Jadi singkat cerita, hari terakhirnya dia bilang, saya udah nggak kuat nih. Ya udah, saya bilang, kita dukung doa ya Pak. Kita doa nih. Terus masih sesek, dia sesek gitu kan. Oksigen kita udah nggak pakai. Pak, perlu 2 nggak nih? Saya bawain, saya punya nih. Saya udah nggak pakai. Gitu kan. Saya udah nggak pakai tuh. Udah 3 hari doang kan. Iya kasih. Percuma orang tekanannya cuma 15. Dia nggak cukup. Dia udah sesek begitu kan. Terus akhirnya dia bilang, kita nyanyi puji-pujian aja ya Pak. Gitu kan. Saya bilang Pak Riki kan Kristen juga. Pak, kita nyanyi pujian. Oke siap gitu. Nyanyi nih. Begitu nyanyi lagu apa ya? Bingung. Saya nggak bisa kepikir. Lagu apa yang saya mesti nyanyi? Saya sampai malu gitu. Sampai bilang ke Pak Richard, maaf Pak, saya orang Kristen ternyata KTP doang Pak. Lagu puji-pujian saya nggak tahu.
Ya, kita coba pada saat itu Pak Richardnya udah makin ngap Ya. dan dia sudah telepon ke anak istrinya, tolong maafin kalau ada Aduh. apa-apa, saya udah nggak kuat Lagi. gitu kan. Pamit gitu. Jadi kita maksudnya. dengan mata kepala sendiri ngeliatin terus kan. Wah, Waduh, ini parah nih, di depan parah nih. gua berangkat Udah makin nih. ngap-ngapan kan. Terus habis itu dia semakin parah, jadi saya bilang udah kita nyanyi deh, tapi nggak ketemu nih. Pada saat dipikir nih, lagu apa ya? Lagu apa? yang Lagu pas apa nih gitu yang bisa membangkitkan moodnya dia gitu Iya, kan, semangatnya dia. Iya betul. Nggak bisa loh. Sampai akhirnya saya bilang, maaf Pak Richard, ternyata Kristen saya KTP doang Pak, nggak inget lagu apa yang mesti kita nyanyiin buat menolong Bapak nih. Terus dengan itu dia langsung nyanyi sendiri. Dia nyanyi, makin lama makin kenceng. Saya berdoa Pak Riki, perhatiin nggak? Ini orang makin lama makin kenceng, berarti nggak ngap loh. Ternyata, Pak, maaf Pak, ngap nggak? Nggak Pak, hilang. Ternyata Delta kalahnya sama puji-pujian. Amin. Nyanyi aja yang kenceng. Luar biasa nggak coba? Amin. Hah? Lagi sesek. Bisa nyanyi? Makin lama makin kenceng. Boro-boro nyanyi Om. Hah. Ngomong aja udah susah. Itulah hebatnya Tuhan. Makanya Ilmu kalau di apa yang gereja bisa? nyanyi, di gereja tepuk tangan aja lu. Loncat loh. Saya Wah iya iya. Jangan geter. lagi poin. Kasian lu, kasian. Ya seperti itulah kira-kira. Tanpa Pak Richard nyanyi pelan-pelan, akhirnya normal suaranya Normal. terdengar. Iya. Sampai saya bilang Pak Richard, ini dengan kehadiran Pak Richard, memang Pak Richard sorry sampai ngalamin kesesakan seperti ini. Tapi dengan adanya Pak Richard, buat saya tuh Pak Richard sebagai batu penjuru loh, Pak. Buat membangkitkan iman kita. Jadi tanpa perlu obat-obatan yang ratusan juta, miliaran itu nggak ada artinya. Nyanyi aja puji Tuhan, selesai loh. Saya Udah bilang. pamit loh sama keluarga. Nih ya, udah pamit coba. Mungkin saat ini kita ngomong kayak biasa ya. Iya. Tapi waktu pada era itu emang Delta serem loh. Di komplek itu kalau udah dengar ambulan, wah berangkat. Iya. Berangkat. Begitu aja. Wah, keren banget sih. Om Dasman sekarang lihat sendiri. Iya. Mata itu Dan pasti kita ngalamin. Iya. Emosionalnya tuh kayak gimana? Emosionalnya betul. Iya, kita ngalamin ngapnya, ya kan? Iya, betul. Kita ngalamin sakit ininya, Iya, betul. ngalamin susahnya. Saya jam 2 pagi mandi, selalu. Oh. Karena saya mesti ngitung, ini kan bertiga. Kan dia juga ntar pada mau mandi dong, mau ini dong gantian deh. Karena kan saya mandi mesti buka selang. Jadi saya satu-satu copotin, ini copotin atau saya bawa-bawa tuh Banyak tiangnya. makan waktu. Iya, maksudnya. bawa tiangnya. Udah sampai begitu udah wah pengen Kamar mandi nih. Cuma satu ya. Kan nggak pakai oksigen dong. Lupa. Ya, baju gua nggak bawa. Balik lagi gitu kan. Sebel kan. Udah marah-marah dulu kan bawanya marah lagi nih. Ada aja gitu. Jadi saya ngatur waktu dari jam 2 pagi udah mandi aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Wah, Udah banyak banget ya. kabarnya angka-angka Pak Richard masih nyanyi. Masih nyanyi. Masih ya. Mungkin. Kabarnya masih pujian, kabarnya. Coba cari di rekaman ada nggak? Pak Richard, thank you ya buat jadi berkat juga. Ya pasti. Om Dasman sampein. Amin ya. Ini kalau dari tadi ngobrol sama Om Dasman ini kayaknya bergaulnya tuh udah sama yang didatengin kuntilanak, Iya. yang bergelut sama Iya. ini, tiba-tiba masuk percaya Tuhan dan mengalami penyakit Iya, yang enggak, Harusnya. yang udah harusnya udah Iya. ketemu Hmm. Musa sama ketemu Abraham ya kan. Kita Hmm. melihat Tuhan. Emang yakin lo di Getsemani? Jadi aku sih nangkap bahwa ya jadi berkat banget hari ini bahwa percaya sama Tuhan butuh proses. Ya. Betul ya Om ya? Pasti. Dan iman itu mungkin iman juga sejalan dengan kita percaya sama Tuhan, iman kita dikuatkan lewat kesaksian hidup kita ya Om ya. Betul. Per hari mungkin yang Om bilang tadi kelihatannya dulu gue pikir nih kayak wah itu biasa karena ini karena itu, mungkin kayak kalau orang lain menilai bahwa jelas aja dia bisa dapat obat, orang anaknya dokter, istrinya dokter, nah, mungkin Iya. orang bisa bicara itu gitu. Iya. Tapi pada saat ini saya percaya itu mujizat Tuhan, Sama. karena beberapa orang yang punya uang pun nggak bisa punya itu obat gitu ya kan. Kalau aku sih dapetnya
tentang itu sih. Aku nggak beda jauh sih, apa yang aku dapat tadi Om semua udah katakan mau ambil. Sebenarnya mau ngomong itu juga. Oh, Cuman kalau jadi udah habis ya? Iya, kalau aku lengkapin lagi memang setiap bukan hanya kebaikan sih, bahkan masalah yang kita terima itu juga salah satu cara Tuhan buat kasih mujizat. Benar, Betul. apalagi yang hari ini sedang umur kita lagi lewat, mungkin Om Rifu sampai hari ini pasti terus terima mujizat Tuhan. Kan? Amin. Apalagi umurku sekarang yang masih panjang, maksudnya masih banyak cara-cara Tuhan yang kita nggak pernah bayangkan, itu Betul. pasti luar biasa banget. Dan kalau kita lagi lewatin sekarang, percaya ya Om. Gimana Om biar percaya bisa kayak Om sekarang? Kalau saya nih percayanya bukan karena itu. Nah, Jadi yang di luar itu nih bedanya. Gimana, Om? Dulu kita percaya mujizat itu ada, oke. benar kan? Dengan saya sakit, obat yang disediakan yang susah orang dapat, saya bisa dapat. Betul. Meskipun dapatnya juga nggak gampang. Iya. Itu mujizat juga kan? Amin pasti. Tapi di balik itu, mujizat buat saya yang dari Tuhan, dia benar-benar ada dan dia benar-benar care ke kita. Contohnya apa? Secara manusiawi, logika kita dengan adanya obat kita bisa sembuh. Betul. Itu menurut kita, Iya. iya kan? Iya. Tapi menurut Tuhan, oke, lu perlu obat, gua kasih obat. Yang orang susah dapat, gua kasih. Mujizat kan? Iya, Nah. Gua kasih Pak Richard kirim. Yang tidak punya apa-apa, iya, iya. dengan bernyanyi aja bisa survive. Itu mujizat yang lebih gila lagi Amin. di atas mujizat yang lain, betul nggak? Betul. Karena jadi kalau sudah dalam lindungan Tuhan seperti tadi, siapa yang bisa ganggu? Justru dalam keterbatasan Iya. kita lah. Jadi kalau mau ngikut Tuhan, jangan pakai logika terlalu banyak, pakai iman. Semoga saya juga bisa ikutin itu terus ya, karena kita masih kedagingan loh. Betul. Iya, iya. Tapi yang kemarin pendeta yang pas di hari Minggu di sana, di mana? Di Moy, Iya. itu kayaknya mengena banget. Dia bilang orang minta iman dikasih cobaan. Iya, betul. 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 Seperti itu. Iman kita bertumbuh karena cobaan. Iya. Kita bisa lewat nggak? Betul. Kan Tuhan kasih pilihan. Ini nggak bukan diktator. Gue kasih cobaan, tinggal lu mau ambil jalan baik atau jalan buruk. Kalau ambil jalan baik ya berarti jalan Tuhan. Nanti kita lolos. Ya, dari itu. lolos, iman bertambah. Iya, Itulah. betul. Ya. Keren. Jadi setiap hari kita mesti banyak cobaan mungkin. Jadi kalau yang minta apa? Next level, hati-hati. Kasih Ya, cobaan. betul. Hati-hati. Mulut kita ngomong jangan sembarangan. Iya. Apalagi terhadap Tuhan nantangin, wah repot. Waduh, jadi kalau kita bawa doa semakin terus dibawa naik, semakin banyak cobaan. Iya, pasti. Iya. Karena dengan itu kita bertambah. Ngobrol sama Om Dasman nggak berasa ya? Nggak bisa sih, harus Ya. kita harus mungkin ke puncak Om, 3 malam. Mesti ke puncak. Iya, kita harus Suasana dingin juga. bonding Om sambil Ngobrol sama Om Dasman nggak berasa, ya kan? Iya. Mm-mm. Itu maunya lu, enak aja. Mm-mm. Mesti yang dihitungin bukan itunya. Akuannya berapa banyak nih? Haus dong 3 hari 2 malam loh. Minum Bisa, minum bisa. apa gitu kan? Bisa. Blokir 2 malam, ya benar juga sih Om. Iya. Oke lah, Terima kasih Om Dasman. Terima buat kasih, waktunya, terima Om. kasih. Udah bisa datang Iya. ke podcast kita ya. terima Wah. kasih buat cerita-cerita yang mahal yang belum dibikin bukunya. Ya. Wah, Belum dibikin bukunya, semoga nanti teman-teman nonton lah, harus nonton ini. Harus nonton. banget. benar. Melalui kesaksian Om Dasman tadi, Ya. teman-teman. Jadi justru di dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita, Tuhan itu bekerja. Amin. Mungkin Amin. saat ini teman-teman yang dalam keadaan kesesakan atau dalam sakit, penyakit yang nggak sembuh-sembuh, percaya bahwa Tuhan pasti Amin. sembuhkan. Amin. Sangat-sangat memberkati Ya. sekali ya ngomong Benar sama Om Dasman ya. Satu hal sih yang aku dapetin tadi yang tadi Om Dasman bilang bahwa justru dalam ketidakmampuan kita, dalam keterbatasan Ya. kita, Tuhan bekerja. Benar, pasti. Karena memang keterbatasan kita nggak ada yang bisa sempurnakan kalau bukan dengan rencananya Tuhan. Amin, betul. Mungkin teman-teman yang nyaksiin podcast kita hari ini, Iya. mungkin ada yang dalam keadaan terikat sakit penyakit, obat-obatan terlarang, yang Iya, hidup iya. banyak hutang. Ya. Iya, terkena sakit penyakit, terikat obat-obatan terlarang. Nah. Kalau terikat sakit penyakit susah lepas. Lepasnya, ya. Iya, Oke. Percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan. Iya. Amin. Amin, amin. Ya, Kalau gitu biar teman-teman terus semangat nonton podcast ini, di Iya. Obsesi, betul. dan sampai ketemu di
episode Mendatang. selanjutnya.